Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fitri Nur Saidah dari kelas 12 MIPA nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ushul fiqh hukum syara. Apakah kalian tahu hukum syara itu? Hukum syara adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan, pilihan, dan ketetapan. Hukum syara dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Penjelasan tentang hukum taklifi. Hukum taklifi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang menghendaki tuntutan untuk melakukan atau menjauhi atau membuat pilihan. Hukum taklifi dibagi menjadi 5, yaitu ijab, nadb, ibahah, karohah, dan tahrim. 1. Ijab atau wajib, yaitu perintah Allah kepada mukallaf untuk melakukan perbuatan dengan perintah yang pasti. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan akan mendapat dosa. 2. Nadb atau sunnah, yaitu hukum yang mengandung perintah yang tidak harus dikerjakan, misalnya puasa Arafah, sholat duha, dan sedekah. 3. Ibahah atau mubah, yaitu perbuatan yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan atau ditinggalkan. 4. Karoha atau makruh, yaitu hukum yang menunjukkan larangan tetapi bukan suatu keharusan. Karoha atau makruh dibagi menjadi 2, yaitu makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tanzih yaitu perbuatan yang lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Makruh tahrim yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat dengan larangan pasti dengan dasar hukum yang praduga. 5. Tahrim atau haram yaitu perbuatan yang mengandung larangan. Maksudnya apabila dikerjakan akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan hukum wad'i. Hukum wad'i adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, sebagai syarat adanya yang lain, dan sebagai penghalang adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 7, yaitu sebab, syarat, mani', sihah, batal, azimah, dan ruksah. 1. Sebab yaitu kalam Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab ada dan tidak adanya suatu hukum. 2. Syarat yaitu adanya sesuatu mengakibatkan adanya hukum dan tidak adanya sesuatu mengakibatkan tidak ada pula hukum. 3. Mani yaitu sesuatu yang ditetapkan sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. 4. Sihah yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf dengan memenuhi syarat dan rukunnya. 5. Batal yaitu terlepasnya hukum syara dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. 6. Azimah yaitu hukum syara yang pokok dan berlaku untuk seluruh mukallaf dalam semua keadaan dan waktu, serta seluruh mukallaf wajib mengikutinya. 7. Ruksa yaitu sesuatu yang dalam kondisi tertentu disyariatkan dalam rangka memberikan keringanan kepada mukallaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.